Pada masa pandemi seperti sekarang ini, memaksa kita untuk membatasi setiap aktivitas dan mewajibkan kita untuk selalu menerapkan hidup sehat. Namun, semoga Anda dan keluarga tetap diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalani setiap langkah hidup Anda. Pada kesempatan ini, kami dari Kereta Anak Bangsa, Garut Rail Fans, dan didukung oleh PT Kereta Api Indonesia mempersembahkan virtual tour jalur Cibatu, Pasir Jengkol, Wanaraja hingga Garut. Jadi, teman-teman tidak perlu keluar rumah, cukup menikmati sajian dari kami dan saksikan sampai selesai. Karena tak hanya virtual tour saja, kami juga akan menyampaikan informasi terkait sejarah dan progres reaktivasi jalur Cibatu hingga Garut. Stasiun Cibatu merupakan stasiun kereta api kelas 2 yang terletak di Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian 612 meter di atas permukaan laut, termasuk dalam daerah operasi 2 Bandung. Dibuka pada tanggal 14 Agustus 1889 setelah diresmikannya jalur kereta api yang menghubungkan stasiun Cicalengka dengan Cilacap oleh maskapai kereta api milik pemerintah Hindia Belanda, Staatspoorwegen. Jalur yang menuju Garut juga diresmikan pada tanggal yang sama. Untuk perpanjangan jalur yang menuju Cikajang dibuka pada tanggal 1 Agustus 1930. Pada era kolonial Belanda, stasiun Cibatu merupakan stasiun primadona karena menjadi tempat pemberhentian wisatawan Eropa yang ingin berlibur ke daerah Garut. Tercatat komedian legendaris Charlie Chaplin pada tahun 1927 pernah menginjakkan kakinya di stasiun ini. Kini kita bergerak ke arah timur dari stasiun Cibatu. Terdapat depo lokomotif yang dahulunya dimanfaatkan sebagai tempat perbaikan dan pemeliharaan lokomotif uap. Depo lokomotif ini berfungsi pula sebagai depo lokomotif cadangan jika ada lokomotif yang harus diganti atau lokomotif dengan rangkaian yang membutuhkan tenaga tambahan atau traksi ganda. Pada tahun 1983, seiring ditutupnya jalur Cibatu, saat ini depo tersebut hanya berstatus sebagai subdepo dan hanya digunakan sebagai penyimpanan gerbong sarana atau NR. Selain depo lokomotif, stasiun Cibatu juga memiliki turntable atau pemutar rel. Turntable adalah sebuah alat untuk memutar jalur gerbong kereta. Ketika lokomotif uap masih banyak digunakan, beberapa perusahaan kereta api memerlukan cara untuk memutar lokomotif untuk perjalanan pulang karena operasi kereta tidak diatur untuk mundur dalam jarak jauh. Dan di beberapa lokomotif, kecepatan tertingginya lebih rendah dibandingkan kecepatan mundur. Pemutar rel juga digunakan untuk memutar gerbong observasi sehingga ujung ruang jendelanya menghadap bagian belakang kereta. Pemutar rel atau turntable dapat diputar secara manual dengan tenaga manusia atau secara otomatis menggunakan mesin. Sekitar 36 tahun jalur ini mati, kabar baik pun datang, di mana Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia yang menjabat saat itu, Bapak Edi Sukmoro, melakukan pengecekan jalur dalam rangka program reaktivasi jalur kereta api Cibatu hingga Garut pada 26 September 2019. Yang berbeda pada pengecekan kali ini, rombongan menggunakan motor trail
untuk menelusuri rute-rute jalur mati tersebut. Sesekali rombongan berhenti untuk memeriksa beberapa titik yang akan direaktivasi, di antaranya Jembatan Cikoang, Stasiun Pasir Jengkol, Jembatan Citameng, Stasiun Wanaraja, dan Stasiun Garut. Bapak Edi Sukmoro mengatakan, pada dasarnya reaktivasi jalur tersebut merupakan program nasional pemerintah yang akan dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia dengan tujuan meningkatkan perekonomian daerah dan pariwisata. Pada kesempatan yang sama, Bapak Edi Sukmoro memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemerintah untuk mengaktifkan kembali jalur kereta api tersebut. Pengerjaan reaktivasi rel ini akan dimulai pada Januari 2019. Jadi, pada awal tahun itu sudah mulai pengerjaan yang diawali dengan ditertibkan rumah-rumah yang berdiri di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia. Apakah kalian tahu di mana letak percabangan menuju Stasiun Garut? Ya, percabangan menuju Stasiun Garut tepat berada di Stasiun Cibatu. Lalu, terus sejajar berdampingan dengan jalur lintas raya yang menuju ke Tasikmalaya hingga Yogyakarta. Namun, beberapa ratus meter setelah JPL nomor 235, percabangan jalur menuju ke Stasiun Garut berbelok ke arah selatan menuju ke Stasiun Pasir Jengkol, Wanaraja, dan seterusnya hingga ke Stasiun Garut sepanjang kurang lebih 19,4 km. Sekarang kita bergerak menuju Stasiun Pasir Jengkol yang merupakan stasiun pertama di lintas Cibatu Garut. Stasiun Pasir Jengkol terletak di kilometer 4+685 lintas Cibatu Cikajang yang terletak di perbatasan antara Desa Sukahaji dengan Desa Sukasono Sukawening Garut. Terletak pada ketinggian 674 meter di atas permukaan laut. Dahulu, stasiun ini berstatus halte yang memiliki satu jalur saja. Namun, pasca reaktivasi, stasiun ini memiliki dua jalur yang dimana jalur satu merupakan sepur lurus. Bangunan asli dari Stasiun Pasir Jengkol masih dipertahankan hingga sekarang. Tepat di sebelah stasiun lama, telah dibangun stasiun baru yang berkonsep modern untuk melayani para penumpang yang akan naik dan turun di stasiun ini. Adapun sarana dan prasarana di stasiun ini sudah terbilang lengkap. Tersedia toilet, musola, hingga ruang tunggu yang dibuat senyaman mungkin. Adapun persinyalan di stasiun ini masih menggunakan sinyal mekanik. Nah, sekarang kami akan mengajak kalian ke kilometer 9+100, di mana di daerah ini terdapat stasiun dengan kode WNR atau Stasiun Wanaraja yang terletak di Wanasari, Wanaraja, Kabupaten Garut. Stasiun ini terletak pada ketinggian 692 meter di atas permukaan laut. Dahulu stasiun ini memiliki dua jalur dan satu sepur baduk. Namun, ketika direaktivasi, hanya dua jalur saja yang diaktifkan. Sebelum reaktivasi, emplasemen stasiun ini digunakan oleh warga sebagai perkebunan dan daerah pesawahan. Ketika reaktivasi dimulai, dilakukanlah renovasi besar-besaran dan juga dibangun bangunan stasiun yang modern tepat berada di sebelah Stasiun Wanaraja yang lama, yang masih dipertahankan bangunan asli milik peninggalan zaman Belanda yang masih bisa kita saksikan hingga sekarang. Adapun sarana dan prasarana stasiun ini sudah selesai dan lengkap, seperti toilet, musola,
dan ruang tunggu yang siap digunakan untuk para calon penumpang yang akan turun dan naik dari stasiun ini. Sama halnya seperti stasiun Pasir Jengkol, stasiun Wonaraja pun masih menggunakan sinyal mekanik. Sebelum kami mengajak kalian tiba di tujuan akhir, kami akan mengajak kalian terlebih dahulu ke bangunan monumental milik Stasiun Garut, yaitu sinyal tebeng atau sinyal krian yang kini telah berusia 132 tahun. Sinyal ini merupakan ikonik dari jalur Cibatu Garut dan telah dipercantik kembali oleh kereta anak bangsa bersama IRPS Bandung. Pemirsa yang kami hormati, sekarang kita telah tiba di tujuan akhir Stasiun Garut. Stasiun yang terletak di Jalan Bank, Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota ini memiliki ketinggian 717 meter di atas permukaan laut dan terletak pada kilometer 19 plus 293 lintas Cibatu Cikajang. Stasiun ini dibuka pada tanggal 14 Agustus 1889, namun sempat ditutup pada tahun 1983. Semasa nonaktifnya, stasiun ini digunakan sebagai kantor sekretariat salah satu organisasi masyarakat yang ada di Kota Garut, dan emplasemennya dijadikan sebagai pasar. Ketika reaktivasi dimulai pada tahun 2019, Stasiun Garut mengalami renovasi besar-besaran, namun tidak menghilangkan bangunan asli peninggalan zaman Belanda. Kini, di sebelah barat stasiun lama, dibangun sebuah bangunan baru yang lebih modern, serta dilengkapi dengan kanopi berbentuk setengah lingkaran yang menutupi peron serta jalur yang ada di Stasiun Garut. Serta dibangun pula fasilitas pendukung lainnya seperti masjid, musola, toilet, serta gedung perkantoran. Seperti yang dapat kalian saksikan tepat di belakang saya ini, merupakan bangunan asli dari Stasiun Garut yang dibangun ketika zaman Belanda. Stasiun ini masih dapat kita lihat dan dapat digunakan hingga sekarang, karena ketika pada masa nonaktifnya, bangunan ini digunakan sebagai kantor salah satu organisasi masyarakat yang ada di Kota Garut. Jadi, masih terawat hingga sekarang. Nah, kalian pasti penasaran bagaimana bangunan baru dari Stasiun Garut yang selesai dibangun. Yuk, ikuti saya.
virtual tour susu rel jalur dari Cibatu hingga Garut. Semoga bisa mengobati rasa penasaran Anda semua tentang kondisi terkini jalur Cibatu Garut. Harapan kita semua, semoga jalur ini bisa segera diresmikan. Akhir kata, kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Dan terima kasih kepada Anda yang telah mengikuti acara ini hingga selesai.